Oke, hari ini kita akan membahas tentang grafologi. Sebenarnya kalau misalkan saya jelaskan tentang teori dan lain-lain itu panjang banget gitu ya, biasa harian. Mungkin ada dari teman-teman juga yang udah pernah ikutan seminarnya gitu ya. Nah, jadi hari ini saya rencana paling hanya setengah jam ini kita bahas tentang grafologi secara umum. Setengah jam lagi yang sudah mengirimkan tulisan tadi ya ke Mas Fardian ya? Sudah. Nah, itu nanti kita coba analisa gitu ya. Jadi lebih enak kan sekalian praktek ya, langsung dilihat kira-kira tulisan seperti ini artinya apa. Tapi kita nggak menjudge seseorang gitu ya, yang kita baca juga yang masih bisa sebagai acuan buat yang lain melihat itu gitu ya. Oke. Jadi rekan-rekan nanti yang ingin dibacakan paling dipilih berapa Mas Fardian kira-kira? 10 aja kali ya? 10 aja, 1 atau 2 ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang grafologi. Grafologi itu adalah ilmu analisa tulisan tangan. Jadi ilmu analisa tulisan tangan ini sebenarnya dipelajari dan ilmiah gitu ya. Kalau teman-teman udah lihat video yang ada di WhatsApp gitu ya, itu saya udah jelaskan bahwa grafologi ini setelah banyak diteliti, bahkan dari tahun 1820 itu sudah diteliti keilmiahannya gitu. Jadi dari tulisan tangan itu menunjukkan karakter-karakter tertentu gitu. Contohnya gini deh, pernah nggak waktu mau tes masuk kerja, atau kalau nggak salah di SMA, pernah nggak waktu SMA disuruh bikin gambar? Ya ada. Gambar orang, gambar pohon, gitu ya? Pohon, iya. Atau gambar, atau titik suruh lanjutin gitu ya? Iya, betul. Nah, itu namanya adalah tes grafis buat melihat kepribadian seseorang. Gitu. Nah, grafologi itu termasuk tes yang seperti itu, tes grafis, tes proyeksi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu grafologi ini ilmiah nggak sih? Nah, ini grafologi ini sama ilmiahnya dengan tes-tes yang ada di psikologi tersebut gitu. Dan sudah diteliti di ratusan bahkan ribuan orang gitu. Jadi bentuk tulisan kayak begini gitu ya. Misalkan tulisan, nah kalau ada titik yang lope-lope kayak gitu ya, ada titik I gitu ya, titiknya atasnya lope-lope gitu. Nah itu ciri khas remaja sebenarnya gitu. Itu artinya adalah orang yang butuh perhatian. Gitu. Jadi kalau sampai dewasa masih ada seperti itu titik yang ada lope-lope, ini kalau yang tersinggung mohon maaf ya. Ini saya menjelaskan dari secara grafologi gitu ya. Yang ada titik yang lope-lope berarti orangnya butuh perhatian gitu ya. Jadi sama, kayak misalkan gini, pernah nggak kalau teman-teman ke jalan gitu ya, lihat orang pakai perhiasan banyak, kira-kira mau apa itu? Biar apa? Biar apa ya? Orang banyak nih perhiasan di tangan, di kalung di leher gitu ya. Iya. Emas gede-gede gitu. Kira-kira mau ngapain itu? Mau pamer. Supaya memperlihatkan dirinya kan, supaya menjadi pusat perhatian gitu ya. Betul. Sama di tulisan pun, tulisan yang dibuat besar-besar pakai ornamen-ornamen gitu. Itu juga sama artinya dengan keadaan nyatanya seperti itu. Jadi tulisan itu ilmiah kok gitu, dan memang kita bisa lihat kok dari bentuk tulisan itu hampir mirip dengan real seseorang seperti itu. Jadi dari tulisan kita bisa lihat karakternya gitu. Nah, sambil berjalan gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke berbagi dulu nih. Nanti rekan-rekan untuk tulisan silakan dipilih ya sama Mas Fardian ya. Di share screen aja. Nanti 5 menit lagi ya. Oke, kita share screen. Nanti kita belajar langsung dari tulisan. Tulisan tangan teman-teman ya. Siap ya? Tulisan tangan teman-teman yang tadi tolong disiapin dulu aja. Jadi nanti kalau sudah ada langsung di share screen nanti ya. Oke, jadi dari tulisan tangan kita bisa melihat karakter seseorang. Contohnya kayak gimana? Dari bentuk aja sebenarnya bentuk tulisan itu udah melambangkan karakter tertentu. Jadi kalau misalkan kita belajar ada nama tulisannya gitu ya, dia meneliti tentang simbolisme gitu. Simbol diambil dari seluruh negara gitu ya, Islam, Hindu gitu, dia ngambil tuh simbol-simbol itu.
termasuk bentuk-bentuk yang sederhana gitu ya. Bahkan setelah Carl Gustav Jung itu meneliti tentang simbolisme, banyak sekali ahli-ahli psikolog yang meneliti juga tentang bentuk-bentuk. Nah ini contohnya ya. Saya akan share screen dulu. Ini contoh bentuk yang diteliti oleh Susan Dellinger gitu ya. Jadi bentuk tertentu itu melambangkan karakter tertentu. Ada 5 bentuk ya di sini ya, rekan-rekan, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ada bentuk lingkaran, grafik, segitiga, persegi panjang. Ini simpelnya ya, bisa kalau kita anggap tulisan, ada tulisannya bentuknya kotak-kotak gitu ya. Ada tulisannya bulat gitu ya. Ada tulisannya bentuknya bergulir, ada bentuknya lancip-lancip gitu ya, ada tulisan bentuknya lonjong-lonjong gitu ya. Itu gambaran secara umumnya. Nah, kita ngambil yang sederhana. Kalau saya ngejelasin tentang tulisan itu butuh seharian, kita ngambil dari yang sederhana dari bentuknya dulu gitu ya. Silakan teman-teman pilih yang secara nggak langsung Anda tiba-tiba setelah gambar ini kayaknya saya biasanya milihnya yang ini deh. Oke? Silakan boleh di chat gitu ya. Mana pilihannya gitu. Yang pertama apa, yang kedua apa. Oke, ada bujur sangkar dan segitiga. Wah, ini tegas nih, garis tegas ini. Oke, 4 itu lingkaran. Wah, ini Indonesia banget ini. Dan Indonesia rata-rata banyak kan lingkaran. Itu kan lingkaran lagi kan. Mbak Mira juga lingkaran, perempuan juga rata-rata banyak kan lingkaran. Gitu ya. 4, 5, oke. Lingkaran grafik. Wah, ini unik nih orangnya nih. RT segitiga lingkaran. Oke. Bu Aisyah 4 dan 3 lingkaran juga. Kalau udah rata-rata orang Indonesia milihnya banyak kan lingkaran. Gitu. Jadi wajar kok. Bujur sangkar, Bang. Oke. Saya nomor 1. Bujur sangkar ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Tapi kalau yang bujur sangkar itu orangnya biasanya apik ya. Iya. Aduh. Oke. Kalau lingkaran bagusnya itu cinta damai. Iya, cinta damai. Oke. Tadi yang milih lingkaran berarti cinta damai. Nggak apa-apa, nggak ada lingkaran juga nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Pilihan itu pilihan. Jadi kalau misalkan saya nggak ada lingkarannya, ya nggak apa-apa, emang karakternya begitu gitu. Segitiga juga bagus. Segitiga tegas, garis tegas itu melambangkan ketegasan seseorang. Apa bagus. Oke, good. Oke, segitiga. Grafik, oke. Sudah banyak yang berkomentar ya. Mau belum memilih silakan memilih gitu ya. Galau malam minggu kayak begini gitu. Malam minggu galau, iya. Nah, galau. Ya makanya kesini gitu. Atau jangan-jangan memang belum ada pasangan kali, Bang. Bang Richard. Belum ada pasangan, akhirnya ikut kuliah online keren di BSM DKI. Ya, dari grafologi itu bisa ketahuan nih. Kalau misalkan saya sering banget gitu ya, nanya, banyak yang WA ke saya nanya, ini calon pasangan saya kira-kira cocok nggak sama saya gitu ya, dari tulisannya gitu. Nah bisa juga kelihatan tuh dari tulisan karakter seseorang gitu. Jadi taruh grafologi gitu ya. Iya. Bisa kelihatan karakter dari grafologinya gitu ya. Oke. Nah, waduh banyak ini teman di sini. Oke. Oke, sudah saya bahas dulu ya satu-satu ya. Jadi teman-teman ada yang memilih bujur sangkar, lingkaran, segitiga, grafik, dan persegi panjang gitu ya. Jadi pilihan pertama itu yang disebut pilihan dominan gitu ya. Pilihan pertama adalah pilihan dominan. Jadi pilihan dominan ini artinya adalah apa yang paling gua banget, yang paling sesuai dengan diri Anda banget. Iya. Oke, jadi pilihan pertama tadi adalah karakter asli Anda ya. Yang kedua adalah apa yang ditujukan ke orangnya, tegas. Jadi orangnya mengalah gitu, nggak mau ngalah gitu ya. Nah, kebayang ya konfliknya kayak gimana gitu ya nanti ya. Oke, yang tadi pilih bujur sangkar ya. Iya. Nah, ya, yang bujur sangkar berarti orangnya gimana sih bujur sangkar itu gitu ya. Ayo tuh. Bujur sangkar itu orang yang teratur,
orang yang analitis, orangnya penuh perhitungan gitu ya, dan realistis orangnya. Jadi harus masuk logika dia gitu ya. Kalau nggak masuk logika dia nggak mau gitu ya. Terus gigih, perfeksionis, orangnya sabar. Oh iya. Betul. Sabar dan artian ini bisa positif bisa negatif. Dia menunda sampai sempurna. Oke. Jadi kalau dia nunda-nunda bukan karena dia orangnya tipe penunda, bukan. Beda sama yang tipe lingkaran ya. Kalau lingkaran memang moodnya. Nunggu moodnya bagus baru dia mau bekerja. Kalau yang bujur sangkar, kalau misalkan kurang satu alat aja, dia nggak mau kerja sampai alat itu ada gitu. Bedanya si bujur sangkar. Jadi yang persegi ini orangnya seperti itu ya, teratur, detail, penuh pengetahuan, logika, realistis gitu ya. Tapi kekurangannya, ini biar jadi kita introspeksi diri ya. Yang bujur sangkar itu agak sering mengkritik seseorang karena menurut dia ini nggak masuk logika nih, ini kayaknya nggak bakal berhasil gitu ya. Dia orangnya nggak suka kalau ada sesuatu yang kurang gitu ya, ada yang salah gitu ya. Terus orangnya biasanya bukan dogmatis ya, jadi lebih ke arah nggak mau banyak berubah. Dia sukanya sistem seperti itu udah berjalan bagus sudah kayak begitu aja gitu ya. Beda sama yang bujur sangkar nanti, bujur sangkar persegi panjang. Itu lebih senangnya mencari pengalaman baru, bereksperimen gitu ya, itu berbeda gitu ya. Nah, itu tadi yang bujur sangkar ya. Jadi kalau misalkan sifat awalnya sifat dominan yang pertamanya adalah bujur sangkar, nah itu yang teman-teman karakternya seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut Bang. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman mau lebih paham lagi, nanti saya bisa share di grup gitu ya, di grup WhatsApp kali ya. Oke, yang kedua persegi panjang. Nah ini persegi panjang ini hampir mirip persegi, cuman dia orangnya lebih cenderung rasa ingin tahunya tinggi. Gitu ya. Jadi si persegi panjang ini jadi dia tuh orangnya haus ilmu. Orang-orang yang pilih persegi panjang tadi, dia haus ilmu, terus dia juga punya pengetahuan yang besar dan berkembang, berani orangnya mengambil tindakan untuk menambah pengetahuannya gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi negara gitu ya, kadang-kadang orangnya bingung gitu ya. Jadi karena saking beraninya dia bingung mau dijalankan atau enggak, yang mana dulu gitu, karena saking banyaknya yang dia pengen lakukan gitu. Kadang tidak konsisten juga dan lebih cenderung harga dirinya rendah gitu. Ketika dikritik dia langsung down gitu. Itu bedanya si persegi dan persegi panjang tadi gitu ya. Terus orangnya suka ditebak karena gampang-gampang berubah gitu ya, seperti itu. Nah itu yang persegi panjang. Tadi sih ngelihat sekilas jarang ya yang milih ini gitu ya. Biasanya remaja gitu, banyak yang milih ini juga gitu. Oke, ini yang segitiga. Nah wajar, di BSMI banyak tipe-tipe pemimpin gitu ya. Segitiga itu... Amin. Iya, yang milih segitiga itu dia punya bakat memimpin. Dan orangnya senang membela orang lain. Bagusnya di situ. Gitu ya. Orang yang milih segitiga. Terus tegas, ambisius. Gitu. Kalau misalkan udah pengen sesuatu, kudu gitu bahasanya. Tapi kekurangannya dia dogmatis. Kalau udah bener A, ya A aja, nggak boleh B gitu. Nggak mau berubah ya? Nggak mau berubah sampai dia nemuin orang yang bisa dipercaya, bisa berubah persepsi dia nggak akan berubah gitu. Jadi kalau misalkan keyakinan dia, kalau misalkan ngelakuin 1, 2, 3 itu 1, 3, 2 dulu gitu ya, karena dikasih tahu sama orang yang dipercayanya dulu adalah 1, 3, 2 gitu ya, sampai dewasanya, sampai tuanya dia akan mengajarkan 1, 3, 2, dia nggak mau 1, 2, 3 gitu, sampai dia nemuin orang yang bisa lebih dari dia gitu. Jadi orang-orang segitiga ini agak sulit menaklukkannya gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Kalau kata teman-teman ABG bilangnya sebutnya batu kali ya. Iya. Tapi waktu itu ada positif ada negatifnya ya. Positifnya tadi dia bisa memegang prinsip gitu. Mudah-mudahan positif terus. Tapi kekurangannya itu nggak sabaran orangnya. Ketika udah ngelakuin pinginnya cepat-cepat dan dia orientasinya pada diri sendiri biasanya gitu. Dan selanjutnya
dia juga orangnya agak berorientasi pada status. Jadi dia melakukan sesuatu itu biasanya ada tujuan, dan tujuannya itu lebih ke arah untuk dirinya, gitu, untuk keuntungan baik dalam hal bukan cuma dipuji ya, tapi baik dalam hal jabatan atau apa, dia punya tujuan. Nggak kayak yang lain. Kalau yang lain kan ada beberapa yang memang karena pertemanan, karena persahabatan. Tuh lingkaran tuh biasanya tuh karena persahabatan gitu ya. Kalau ini biasanya karena ada goal yang dia pengen capai. Bagus, apalagi kalau misalkan ini wirausahawan gitu ya, itu bagus di situ. Itu yang segitiga ya. Ya. Nah, ini lingkaran nih. 60% orang Indonesia yang saya temui itu rata-rata memilih lingkaran. Gitu ya. Kenapa tuh, Bang? Karena orang lingkaran itu orangnya bersahabat gitu ya. Senangnya mengasuh orang lain, murah hati gitu ya. Itu positifnya banyak ya. Terus dia orangnya nggak mau ribut, cinta damai gitu ya. Empati sama orang. Terus gampang terenyuh, gampang terbawa perasaannya, terus mawas diri, dia orangnya ini mawas diri ini ada positif ada negatifnya ya. Yeah. Dia sadar pada dirinya, dia bisa introspeksi diri, gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam hal negatifnya, dia kalau ada masalah, dia lebih banyak nyalahin dirinya, gitu. Oke. Nah, kekurangannya di situ, gitu ya. Nah, kalau misalkan si tipe lingkaran ini gitu, yang berbahaya sebenarnya bukan berbahaya sih. Yang kadang nggak cocok adalah dia aslinya kotak, tapi aslinya segitiga. Tapi yang harus ditunjukin adalah lingkaran, atau yang dia pengen tunjukin adalah lingkaran, atau aslinya lingkaran tapi yang ditunjukin adalah segitiga gitu. Karena ada konflik dalam dirinya gitu. Apa yang ingin jadi dia tunjukin, apa yang memang dia aslinya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang lingkaran, kurangannya adalah dia agak pemalas. Pemalasnya tuh dalam hal menunda ya. Menundanya tuh bukan karena, kalau tadi kan karena kelengkapan, kalau ini karena mood, orangnya moody gitu ya. Orang-orang yang lingkaran itu biasanya moody, terus dia nggak mau berpihak, jadinya akhirnya nggak bijak gitu. Karena dia nggak mau berpihak, jadi cinta damai akhirnya nggak membela siapapun, atau dia bela dua-duanya, akhirnya malah nggak bagus gitu, akhirnya malah jadi nggak bijak gitu. Terus senangnya karena dia peduli sama orang, positifnya peduli sama orang, negatifnya karena saking pedulinya dia senang ngegosipin orang gitu ya. Itu agak negatifnya gitu. Terus jadi lingkaran tuh agak melankolik juga, gampang baperan, gampang terbawa perasaan gitu ya. Baperan itu bisa positif, bisa negatif. Baperan itu bisa langsung dia kritik, dia langsung maju gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya, dia responsif gitu. Tapi satu sisi juga melankolis juga ketika diberikan sentakan atau apa, dia langsung sedih gitu dan gampang terbawa perasaannya gitu ya. Oke, yang selanjutnya grafik atau garis bergelombang tadi ya. Nah, garis bergelombang ini jarang ya, hampir 10% paling dari 90% yang lain gitu ya. Karena kenapa? Karena garis bergelombang ini orang-orang yang biasanya eksentrik. Okay. Dia agak berbeda dengan yang lain gitu ya. Kadang pola pikirnya orang lain nggak ngerti gitu ya. Dan dia senang, tapi dia gampang bergaul sama orang. Cuman kadang menurut orang itu aneh gitu. Tapi hebatnya si grafik, positifnya grafik, dia bisa berpikir ke masa depan 2 kali orang biasa. Iya. Gitu ya. Tapi orang nggak ngerti gitu. Dia tahu nih, ini kayaknya bakal kejadian ini, feelingnya kuat gitu ya, feelingnya so good gitu ya. Dia tahu kayaknya kalau misalkan ini bakal kejadian kayak gini gitu ya. Tapi karena dia orangnya kurang bisa menjelaskan ke orang lain gitu, jadi orang nggak terlalu paham bahwa oh yang dia maksud itu ini bakal terjadi karena ini gitu. Dan dia orangnya agak terlalu naif ya, jadi berharap lebih dari segala sesuatu gitu, yang akhirnya membuat dirinya tuh nggak nyaman gitu. Yang akhirnya dia terlalu percaya sama orang, akhirnya dia dikecewakan sama orang. Padahal sebenarnya dia orang yang punya kreativitas yang tinggi, gitu. Orang yang pintar, punya kreativitas tinggi, intuisinya bagus. Itu orang grafik gitu.
Dan orang grafik ini kalau misalkan dia adanya di tulisan, teman-teman sadar nggak kalau misalkan teman-teman lihat tulisan dokter? Iya, nggak beraturan. Bergulir. Iya, bulir. Nggak beraturan, bergulir gitu kan, ya kan? Yeah. Kayak trading gitu, kayak thread gitu kan. Nah itu juga kan grafik gitu, arahnya ke sana gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti juga tulisannya apa gitu ya. Tapi dia paham, wah ini arahnya kemana gitu kan. Dan dia memberi keputusan yang cepat gitu. Nah itu, dan rata-rata dokter itu sifatnya grafik ya. Dokter itu sering memberikan nasihat gitu ya. Ini harus begini gitu kan. Nah sama sifat grafik pun sama, sering memberikan nasihat, sering memberikan khutbah, sering memberikan, inginnya jadi memberikan advice gitu ya, memberikan saran kepada orang lain gitu ya. Makanya orang-orang yang grafik ini cocoknya jadi seniman. Oke. Kalau enggak jadi dokter gitu ya. Jadi orang-orang yang memang bisa memberikan pendapat, memberikan saran kepada orang lain gitu ya. Karena secara umum intuisinya bagus gitu. Nah, rata-rata pun grafolog itu banyak sekali yang milihnya grafik gitu ya. Kalau ditanya gitu ya, salah satunya pasti pilihannya adalah grafik gitu. Oke, itu ya. Jadi dari bentuk aja kita gini. Tadi ada yang bujur sangkar, sama dengan bentuk tulisan. Ada nggak tulisan yang kotak-kotak gitu ya? Nah, tulisan yang bentuknya menyiku kotak-kotak. Ada juga tulisan yang bentuknya bulat-bulat gitu ya. Nah, ada yang membulat, tulisannya ada. Halo. Oke, jadi ada tulisannya bulat-bulat gitu. Iya. Macam-macam ya. Jadi bentuk tulisan itu menyesuaikan juga dengan bentuk yang ada di sini gitu. Nah, artinya pun sama. Orang yang tulisannya, pernah lihat tanda tangannya Donald Trump nggak? Dicari deh tanda tangannya. Gimana tuh? Di Google cari aja deh. Itu rata-rata tanda tangannya ya, kalau Donald Trump itu begini, segitiga, banyak banget, dan runcing-runcing besar, gitu ya. Tadi segitiga apa artinya? Pemimpin ya? Pemimpin, apalagi? Terus nggak mau nggak mau ambil rusuh, ya, nggak mau kalah juga ya. Tujuan pada diri sendiri. Terus dogmatis. Ini Bang, Donald Trump Bang. Kalau udah punya prinsip A, dia nggak mau berubah. Iya. Ambisius, nggak mau berubah kan, dogmatis gitu. Sampai dia nemu alasan gitu. Jadi seperti itu. Nah ya, lihat ya bentuknya kan, segitiganya banyak banget ya. Nah ini tanda tangan Donald Trump gitu. Jadi bentuk aja bisa ketahuan karakternya gitu. Ini tanda tangan itu adalah citra diri apa yang ingin ditunjukkan kepada orang lain gitu. Yang pengen ditunjukinnya kayak begini, kebayang nggak kira-kira? Dia ingin menunjukkan ke dunia, saya itu begini gitu loh. Okay. Luar biasa ya. Gitu. Nah seperti itu. Jadi ini yang simpel aja dulu, dari bentuk aja kita bisa tahu bahwa karakter seseorang bisa kelihatan dari bentuknya gitu ya, bentuk tulisannya. Selain bentuk, kemiringan tulisan itu juga bisa menunjukkan karakter tertentu. Udah gitu juga kecepatan tulisan gitu ya. Ada yang tulisannya sambung, ada yang tulisannya cetak, itu juga karakternya beda. Kalau sambung itu lebih ke arah fokus, sistematis orangnya gitu ya. Kalau cetak tulisannya gitu ya, itu lebih ke arah multitasking. Jadi ngerjain sesuatu tuh bisa beberapa banyak kerjaan di dalam satu waktu gitu. Seperti itu. Jadi bentuk-bentuk, pola-pola yang berbeda-beda dari tulisan punya arti yang berbeda-beda juga gitu. Bahkan setiap huruf di tulisan itu menunjukkan arti yang tertentu gitu, arti yang berbeda-beda. Misalkan huruf A nih, A itu berhubungan sama mulut. Jadi kalau A di atasnya kebuka, ya, A itu kan ada A, ada O ya, A sama O sama aja. Ini kan A nih, ada buletannya nih. Nah, kalau atasnya terbuka gitu ya, nah seperti ini gitu. Jadi A, kan A begini, atasnya yang harusnya bulat gitu kan, nutup, itu terbuka begini, gitu ya. Itu artinya semakin terbuka, semakin mulutnya juga terbuka gitu ya. Jadi semakin bawel gitu ya. Tuh, orang ini bawel sindirnya teman-teman. Berupanya doang udah kelihatan gitu. Ya. Walaupun harus digabungkan dengan bentuk yang lain. Misalkan
Ada yang lihat tuh di tulisannya gitu ya. Misalkan ini apa spasinya? Spasi itu hubungan aku dan kamu, gitu ya. Aku spasi dia, gitu ya. Ada spasinya tuh. Spasinya itu seukuran huruf M lebarnya dibandingin sama huruf M. Kalau lebih besar dari huruf M-nya, berarti dia tergolong lebar. Kalau lebar makin jauh, berarti hubungan aku dan kamunya makin jauh. Jadi dia minat interaksinya semakin sedikit, gitu ya. Walaupun A-nya tadi terbuka, tapi minat interaksinya sedikit. Kebayang nggak? Bawel tapi nggak mau interaksi. Nah, akhirnya dia bawelnya sama teman sendiri aja paling dekat gitu ya. Di depan orang lain nggak mau bawel gitu. Padahal aslinya bawel banget. Makanya ketika ketemu orang pendiam, kalau udah jadi teman dekat, ini orang bawel banget gitu ya. Sebelum kita tahu itu juga kita udah bisa lihat tuh dari tulisan tangannya. Gitu. Yeah. Nah itu ya. Jadi pengetahuan dasarnya aja untuk tulisan tangan. Kalau teman-teman tertarik, ini ada bukunya, teman-teman bisa pesan nanti ke Mas Pandian, boleh kali ya, atau ke saya langsung juga boleh, gitu ya. Berapa Bang? Ini sudah lengkap membahas tentang tulisan, tanda tangan, dan tulisan, dan grafoterapi. Ini harganya 349, udah plus non-stop, live seminar, terus sama kelas 30 hari. Nah, khusus BSMI, nanti ada harga promosi, ya. Ntar boleh saya share aja ke Mas Pandian, nanti Mas Pandian boleh share di grup ya. Oke, nanti share di grup aja Bang. Iya. Oke, gitu aja kali ya. Oke, sekarang kita bedah ya. Bedah. Oke Bang, bedah tulisan Bang. Atau pertanyaan dulu nih. Oke. Bedah dulu aja ya, baru pertanyaan ya. Iya, oke. Pertanyaan nanti pelajar lagi. Betul. Kita bedah dulu ya. Sambil bedah, teman-teman sahabat online, jika yang mau bertanya, menyanggah, atau mungkin share ilmu ke kita, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh moderator. Sambil itu, kita akan membedah tulisan dari beberapa peserta yang sudah kirim ke admin. Kita akan pilih ya mungkin 1 atau 2, nanti akan dibedah oleh Bang Richard. Gitu Bang Richard ya? Oke, sebelumnya Mas Pandian, saya share dulu, karena di sini ada beberapa psikolog ya. Ada beberapa yang praktisi psikologi. Saya minta persetujuan dulu. Tadi kan yang memberikan tulisan itu sudah mengizinkan untuk dibacakan tulisannya ya. Jadi sudah harusnya. Padahal kalau udah diberitahukan bahwa akan dibedah. Ya, saya udah ngomong ke panitia bahwa yang memang di-share saat ini itu kita bukan menjelekkan seseorang gitu ya, tapi kita lebih ke arah menginterpretasikan polanya aja. Bukan berarti interpretasi secara keseluruhan itu seperti ini orangnya gitu ya. Jadi saya hanya menginterpretasi pola yang seperti ini nih. Bisa teman-teman bandingkan dengan polanya teman-teman juga tulisannya. Oh, saya juga ada pola seperti ini. Ini seperti ini. Jadi bukan menjas bahwa misalkan tulisannya Mas Pandian itu orangnya gini. Saya buka itu semua enggak. Karena itu etik juga ya. Di psikologi itu etik juga. Jadi saya juga menjaga etik psikologi, saya tidak menginterpretasikan tulisan secara umum, tapi saya hanya membahas pola-polanya aja. Oke, dan yang sudah share itu sudah siap untuk dibedah ya polanya. Gitu. Iya Bang. Udah siap Bang? Kita mau bedah satu persatu? Oke, silakan di-share aja. Oke, satu dulu Bang ya. Kita bahas dulu nih. Oke, itu pola tulisannya ya. Ini tulisannya cetak. Berarti kalau cetak apa tadi? Bibir sangkar. Enggak, kita ngebahas bentuk dulu. Kalau bentuk ini dia masih agak dia bulat-bulatnya masih kelihatan bulat-bulat di campuran ini. Ini masih kelihatan bulat-bulat, tapi di huruf-huruf tertentu dia masih ada runcing-runcingnya. Tapi lebih cenderung ke arah lingkaran dan bulat. Oke. Berarti orangnya gimana kalau lingkaran dan bulat? Oke. Nah, karena ini campuran, jadi dia harus kalau misalkan campuran antara bulatan dan siku, gitu ya, kita harus baca perlahan dari atas sampai bawah. Jadi saya lewat dulu aja untuk yang bentuk. Kita masuk ke analisa tulisan secara umum. Ini cetak atau sambung? Cetak ya. Cetak. Oke. Berarti kalau cetak, teman-teman lihat yang cetak, teman-teman. Yang lebih nyaman menulis cetak, karena ada beberapa orang yang nyaman dua-duanya ya. Kalau nyaman dua-duanya, silakan Anda tulis yang paling nyaman di yang pertama,
di paragraf pertama, yang kurang nyaman di paragraf selanjutnya. Nah, yang paling nyaman berarti Anda yang lebih dominan pada diri Anda gitu ya. Nah, yang memilih cetak itu artinya adalah multitasking. Jadi orang yang dia bisa memilah pekerjaan dalam beberapa waktu gitu ya. Dalam satu waktu dia bisa memilah pekerjaan. Jadi dalam satu waktu itu dia bisa sambil ngerjain macam-macam, sambil main handphone, sambil nyetrika gitu ya, sambil nyuci gitu ya. Dan lebih senang melakukan berbagai pekerjaan di dalam satu waktu gitu. Yang lainnya lebih senang praktis. Biasanya seperti itu. Kalau untuk yang tulisannya cetak seperti ini gitu ya. Berbeda dengan tulisan yang sambung tadi ya. Kalau sambung orangnya fokus gitu. Orangnya sistematis. A, B, C, D. Kalau ini orangnya dia bisa loncat-loncat. Mana dulu yang lebih nyaman dia lakuin itu. Gitu ya. Nah, terus ini udah nikah belum nih? Kurang tahu, Bang. Kurang tahu. Oke, huruf zona bawah. Zona bawah itu yang ada ekornya. Oke. Ada huruf Y, Y, gitu ya. Itu yang ada ekornya. Jadi kalau misalkan saya bilang zona bawah, berarti huruf-huruf yang ada ekor, gitu ya. Oke. Nah, huruf-huruf yang ada ekornya itu dia dibuat ngambai aja gitu. Ibaratnya bahasanya apa yang ngambai itu? Melambai. Jadi, dia cuman membuat sampai ke bawah, lalu nggak diterusin. Biasanya kan kalau bikin tulisan G yang sempurna itu, kalau misalkan sambung itu dia buat ke bawah lalu diteruskan ke atas gitu ya. Seperti itu. Atau kalau dia nggak sambung atau cetak, dia biasanya agak melingkar dan lingkarannya minimal setengah lingkaran gitu ya. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, G, Y, J itu berhubungan dengan kantong uang. Oke. Jadi kalau yang G, Y, J-nya nutup, berarti kantong uangnya tabungannya banyak. tutup gitu ya, orangnya bisa invest gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau yang kebuka berarti boros gitu ya? Iya, betul. Semakin terbuka, semakin boros. Teman-teman, siapa yang boros? Jadi dia punya uangnya cepat, cepat dapat uang, tapi cepat juga habis. Gitu. Seperti itu. Nah, dia biasanya nggak spend money untuk beberapa lama gitu, nggak sampai 2 bulan atau 3 bulan gitu. Gitu. Oke, itu ya. Nah, terus ini kita cek lagi nih. Ini huruf I-nya lengkap atau tidak nih? Oh iya, tadi huruf G, Y, J juga nih ya. Kalau misalkan teman-teman baca buku, ya semua grafologi sih yang membahas ini, tapi grafologi biasanya angkatan yang dulu itu selalu menghubungkan G, Y, J itu dengan seksual. Gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, bahas malam minggu gitu ya. Yang G, Y, J-nya semakin bulat dan senang, gitu ya, berarti daya seksualitasnya semakin tinggi gitu ya. Yang G, Y, J-nya terbuka kayak begini gitu ya, tebak aja sendiri ya berarti. Oke. Nah, kita lanjut ke huruf I, titik pada I. Nah, kalau dilihat titik pada I-nya, ini dititikin nih. Iya. Ya. Semua dititikin. Semuanya dititikin. Iya. Ya. Tanpa. Berarti orangnya I itu, kalaupun nggak ada paling cuma 1-2 nih kalau misalkan ini. Tapi kayaknya dititikin semua gitu ya. Semua. Yang saya lihat sih secara sekilas. Atau jangan-jangan dia pas menulis ini Bang, I-nya semua dititikin Bang. Jadi sebelumnya nggak ditulis I, kemudian ternyata setelah dia ditulis baru I-nya dititikin Bang. Ya, nggak masalah juga, yang penting dititikin. Iya. Saya juga nggak ngeliat juga pada nulis kayak gimana. Hanya urusan dia dan Tuhan yang tahu. Iya. Lanjut Bang. Oke. Jadi kalau misalkan titik I-nya dititikin, titik itu adalah daya ingat gitu ya, daya ingat dan ketelitian. Semakin lengkap titiknya, berarti semakin teliti dan daya ingatnya semakin bagus. Jadi selamat buat Anda yang menulis ini gitu ya. Berarti Anda punya daya ingat yang cukup baik gitu ya. Dan cukup teliti gitu. Terlepas dari dia dititikinnya setelah nulis atau karena mau dibaca akhirnya dititikin gitu ya, itu jujur aja sama pribadi masing-masing. Kalau memang nggak biasa dititikin gitu ya, itu artinya makin nggak dititikin sama sekali. Bahkan ada yang nggak dititikin sama sekali, itu berarti tidak
apa namanya, ceroboh gitu ya, tidak teliti dan ceroboh gitu. Walaupun saya dari ingatnya bagus kok, iya bagus, cuma kadang-kadang ketika melakukan sesuatu karena ceroboh seperti itu. Oke, itu ya dari tulisan ini. Ada tulisan yang lain boleh kita tanda tangannya nggak dibahas, Bang? kalau bahas tanda tangan agak panjang juga lagi. Oh iya, oke. Sebentar, Bang. Oke, satu lagi aja ya, karena waktu lagi, juga ya, oke. sudah menunjukkan jam segini. Nah, boleh. Sambil menunggu, oke, langsung bisa. Bentar. Nah, ini Bang. Ya. Oke, sebentar. Belum kelihatan. Nah, oke. Wah, ini kalau melihat tulisan Bang. Wanita. agak besar ini. Tapi kalau nah, ini huruf sorry. Bisa ke bawah tadi dikit. Bisa ke bawah? Iya. Oke. Ini kalau dilihat besar, diperbesar, huruf D-nya itu kayak ada jendolan. Mau diperbesar karena saya nggak megang, coba diperbesar lagi, khusus huruf D-nya. Nah, D-nya membulat ya? Benar nggak sih? Membulat, ya. Ya, D-nya membulat, tapi nggak terlalu besar bulatannya, gitu ya. Iya. Tapi ada bulatannya, ya. Oke, jadi huruf D itu hubungannya sama tingkat kebaperan seseorang, gitu ya. Semakin D-nya itu membulat, gitu ya, membulatnya makin besar, semakin baperan, gitu ya. Oke. Nah, ini ada bapernya, gitu. Tapi dia nggak terlalu besar. Nggak ekstrim gitu ya. Nggak terlalu besar. Jadi, tapi agak baper juga gitu di sini. Terus A-nya ini A yang bulat besar. Iya, A yang bulat biasa besar, A itu A biasa yang membulat besar itu artinya adalah orang yang banyak ide. Cuman sayangnya spasinya terlalu besar, spasi antar katanya. Betul. Nah, spasi antar kata itu adalah interaksi sosial. Jadi dia punya ide banyak, tapi ini jadi bahan introspeksi aja. Idenya banyak dan bagus, tapi sayangnya nggak banyak diungkapin sama orang atau agak kesulitan untuk mengungkapkan itu. Gitu. Seperti itu. Bahkan di beberapa A-nya itu ada yang nggak konsisten gitu akhirnya. Gitu. Jadi ada yang besar, ada yang tipis gitu. Ada yang ada yang bahkan aslinya kalau dilihat dominannya ya itu. Dominannya adalah A-nya bulat besar. A bulat besar itu artinya ke arah ide, gitu ya, pikiran dan ide. Gitu. Seperti itu. Gitu. Oke, itu sih arahnya seperti itu. Coba kita lihat tanda tangannya. Secara umum aja saya akan bahas juga sedikit tentang tanda tangan gitu ya. Ya, itu Bang. Nah, tanda tangan itu ada yang terbaca, ada yang tidak terbaca ya. Nah, kita lihat tanda tangan ini kan. Tanda tangannya nggak sesuai dengan nama aslinya ya. Atau nggak bisa baca. Mas Pandian, baca nggak tulisan ini artinya? Maksudnya gimana Bang Richard? Nama ini di tanda tangan tanpa ada namanya kira-kira kebaca nggak? Kira-kira kebaca nggak itu artinya apa? Ya. Kan lihat tanda tangan nih. Ya. Sekali lihat tanda tangannya langsung ketahuan nggak itu tulisan siapa? Tulisan siapa? Nulis apa? Nulis apa dan tulisan siapa? Yang menulisnya namanya itu siapa? Ya dia sendiri. Tanpa lihat tulisan namanya di bawahnya. Oh. Enggak, belum tahu Bang. Belum kebaca ya? Belum kebaca. Jadi kalau misalkan kita lihat yang di atas nama Yuli Sutiawati itu, kita nggak kelihatan, nggak kebaca gitu ya. Kalau saya sendiri dari pribadi melihat ini nggak kelihatan, nggak kebaca gitu. Nah, tanda tangan yang tidak terbaca itu artinya pribadi yang tertutup.
Oke. yang tidak mau mengungkapkan dirinya secara utuh ke depan orang lain. Jadi dia tanda tangan itu adalah topeng ya, persona. Bagaimana dia menunjukkan dirinya ke orang lain. Nah, berarti semakin tanda tangannya itu tidak dibuat seperti aslinya, seperti namanya, berarti semakin dia tidak ingin menunjukkan dirinya yang asli di orang lain. Seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman lebih nyaman sama orang yang terbuka atau yang tertutup kalau kerjasama? Plus minus bang. Nah, itu Ada yang plus minus. Ya, tapi pasti lebih nyaman sama yang terbuka kan? Terbuka lebih enak, lebih gaul dan juga lebih interaksi juga pas. Tidak ada Ya. Tidak ada sekat yang Minimal dia menunjukkan dirinya apa adanya. Minimal dia menunjukkan apa adanya. Sehingga kalau misalnya kita kerjasama sama dia nggak bakal ditipu, bener nggak? Betul, nggak main belakang juga bang. Ya. Ini nggak saya nggak ngomong tulisan ini berarti artinya itu secara umum ya, karena banyak aspek yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan tanda tangan itu tidak menuliskan dirinya aslinya gitu, itu artinya ke arah yang tertentu. Tidak menunjukkan aslinya. Bisa menunjukkan pola yang lain. Kalau di sini yang saya lihat adalah kalau di tipe tanda tangan itu ada pola penjara mereka udah bikin bagus-bagus tulisan dicoret gitu ya. Misalnya tadi kan ada 2 garis ke bawah gitu ya, dicoret ke atas, itu namanya garis destruksi gitu ya. Ada ketidaksukaan pada diri gitu. Kayaknya seperti itu gitu. Jadi bahan evaluasi aja gitu ya buat teman-teman yang ada garis destruktifnya gitu ya, itu arahnya ke sana gitu. Walaupun udah kaduh tanda tangan lah gitu ya, katanya nggak bisa diubah gitu. Ada namanya grafoterapi gitu. Tapi grafoterapi itu nggak cuma sesederhana itu merubah tanda tangan atau tulisan tangan langsung berubah karakternya, nggak juga. Ada metode dan protokolnya gitu, nggak sembarangan dan harus konsisten gitu. Seperti itu. Oke bang, siap. Sip. Berarti Boleh kita lanjut bang, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman di kolom chat ya bang ya. Siap. Oke. Siap. Mungkin dari bawah aja. Oke, nggak salah, nggak dari atas. Ada yang bertanya dari Mas Ari Pramana Saputra, ingin bertanya bang. Juga ini mah. Ya. Ingin bertanya jika ada tulisan-tulisan yang disingkat, misalkan YG yang maksudnya atau dan lain-lain DLL, apakah itu memiliki arti juga bang? Silakan bang. Oke. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi ada namanya konten, ada konteks dalam grafologi itu. Kalau konteks itu bentuk-bentuk pola-pola huruf ya. Jadi yang dibahas itu arti dari pola-pola huruf, bentuk yang tadi bentuknya kotak-kotak, bentuknya bulat-bulat, artinya apa? Itu konteks grafologi. Ada yang disebut konten grafologi, muatan apa yang dia tulis. Gitu. Jadi grafologi itu nggak cuma belajar tentang konteks tulisan, tapi muatan apa yang dia tulis, termasuk bagaimana di tulisan itu dia menulisnya. Gitu. Itu kontennya gitu. Jadi kalau misalkan dia nulis itu disingkat-singkat atau pakai aksesoris misalkan 2 gitu ya, misalkan kira 2 gitu kan. Iya betul. Nah itu adalah konten tulisan gitu, konten tulisan. Nah ini kita bahas adalah konten tulisan gitu ya. Kalau kita bahas ini YG, tulisan yang disingkat itu melambangkan pikiran-pikiran yang instan dan keinginan untuk melakukan dengan cara yang cepat gitu. Jadi semakin dia banyak menyingkat tulisan, berarti semakin dia orangnya pengen segala sesuatu lebih cepat, gitu ya, seperti itu. Gitu. Terus kalau misalkan, tapi itu berbeda dengan yang tadi ada aksesoris, ya. Misalkan ya, kira kali-kali, gitu. Itu beda artinya. Selain artinya instan, kali-kali yang di atas itu artinya arahnya ke mencari perhatian. Karena semakin banyak aksesoris, itu yang saya bilang tadi, semakin dia ingin mencari perhatian dari orang lain. Gitu. Oke, boleh? Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ade Junadi, Bang, berarti jika setelah punya ilmunya ini kita bisa menentukan tulisan atau gambarannya kita supaya memperbaiki karakter. Saya tanda tangannya dari kanan, apa tuh Bang? Biasanya kalau tanda tangannya dari kanan masih. Biasa kalau tanda tangan kita kan dari kiri, seperti kayak menulis biasa. Nah, dia tanda tangan dari kanan, seperti kayak membuat kaligrafi. Nah, pertanyaannya tanda tangannya huruf Arab atau huruf Indonesia? Kalau huruf Arab beda artinya. Kayaknya bukan Arab, Bang.
Jadi kalau ngebahas tulisan tangan itu nggak bisa, karena nggak bisa dijabarin ya. Tulisan saya begini, saya harus lihat nih aslinya gimana sih bentuknya gitu. Ya. Karena kalau misalkan tulisan tangan ada beberapa yang tulisannya tanda tangan apalagi ya, ada yang dia menulis bahasa Arab gitu ya. Dari kiri ke kanan. Kaidahnya udah berbeda. Karena kaidah Arab margin kanan margin kirinya berbeda gitu ya. Jadi setiap negara itu punya pola grafologi sendiri. Kanji itu dia punya pedoman grafologi yang khusus untuk Jepang gitu kan. Korea juga punya pedoman grafologi khusus Korea. Arabik juga ada Arabik gitu khusus seperti itu. Tapi kalau misalkan saya bahas secara umum ya tulisan Latin ya. Gitu. Kalau dia mulai dari kanan berarti dia ke kanan ke kiri gitu. Berarti arahnya ke beban masa lalu. Kiri itu di beban masa lalu. Gitu. Oh gitu. Arahnya ke sana. Semakin ke kiri berarti dia ketika memutuskan sesuatu semakin dia terbawa oleh pengalaman masa lalu. Gitu. Oke. Itu yang berbahaya kalau dia bawa itu di tulisan tangan. Itu yang lebih bahaya. Kalau di tanda tangan berarti dia ketika dia menunjukkan dirinya, dia menunjukkan respon yang seperti dirinya di masa lalu. Seperti itu. Oke. Lanjut Bang. Apa makna tanda tangan yang ujungnya berakhir ke atas atau ke bawah? Kalau ngomongin berakhirnya ke atas atau ke bawah, itu tergantung juga. Dia semua tulisannya ke atas atau tulisannya ke semuanya ke bawah gitu. Kalau misalkan semuanya ke atas artinya optimis. Kalau sebagian ke atas, sebagian ke bawah, itu artinya mood swing. Jadi kita harus tahu dulu nih, yang ke atas itu yang mananya gitu, yang akhirnya doang gitu. Terus yang akhirnya pun itu bentuknya apa? Coretan panjang, huruf, titik, atau apa. Kalau misalkan dia titik, itu artinya kehati-hatian. Kalau itunya panjang, coretan, berarti artinya rela berkorban buat orang lain, tapi dirinya tersakiti gitu. Arahnya ke sana. Jadi nggak bisa kita cuman, jadi kembali lagi kalau misalkan bertanya soal grafologi bentuk tulisan, mendingan dilihatin aja bentuknya kayak gimana gitu. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, saya agak ngawang-ngawang bentuknya seperti apa, artinya karena bakal berbeda gitu. Bentuknya ada banyak banget di grafologi, thread aja ada ratusan gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ngomongin tadi ke atas atau ke bawah, kalau cuma ke atas atau ke bawah, kalau ke atas berarti optimis, kalau ke bawah berarti dia cenderung pesimis atau mudah lelah. Oke. Lanjut Bang. Lanjut. Dari Mbak Wiwin SW, seberapa efektifkah grafologi bisa untuk orang dengan gangguan kejiwaan? Seberapa efektifkah grafologi bisa untuk orang dengan gangguan kejiwaan kah? Lalu bagaimana dengan seorang yang bisa menirukan berbagai model tulisan? Nah, yang meniru-meniru seperti itu Bang, untuk ya kejahatan atau mungkin nggak tahu untuk apa. Oke. Jadi di kejiwaan, misalnya saya di rumah sakit jiwa ya, ada namanya grafoterapi gitu ya. Grafoterapi ini dipakai. Jadi kalau di kejiwaan tuh terapinya bisa dua, bisa konteksnya, bisa kontennya. Kalau konten itu biasanya menulis ekspresif. Dia menuliskan pengalaman pribadinya yang menyentuh emosi gitu ya. Secara nggak langsung itu menyembuhkan dirinya gitu. Misalkan dia sedang depresi saat ini, dia membuat tulisan-tulisan yang arahnya ke motivasi hidup dia waktu dulu yang membuat dia bangga dalam kehidupannya gitu. Jadi secara nggak langsung saat dia menulis, kan proses tuh di otak dia mengingat kejadian-kejadian yang bikin dia pede, yang membuat dia semangat, yang membuat dia semakin hebat gitu ya. Secara nggak langsung itu menterapi dia juga. Itu dari segi konten ya, dari segi apa yang dia tulis. Ekspresif terapi namanya kalau di kejiwaan gitu ya. Expressive writing terapi gitu ya. Nah, ada juga kalau di grafologi namanya grafoterapi. Grafoterapi itu membuat tulisan yang rapi, sambung, kayak misalkan pernah bikin pakai buku Anggun ya. Nah, itu kan kita menulis kursif tuh di situ. Menulis dengan huruf yang sambung gitu ya. Terus rapi, atas bawah, zona atas, zona bawah, stabil gitu ya. Menandakan kestabilan antara fisik, emosional, dan jiwa gitu ya. Itu secara nggak langsung ketika kita menuliskan itu dan itu dilakukan konsisten gitu ya. Bawah sadar kita yang akan terpengaruh. Gitu. Bawah sadar kita yang akan terpengaruh karena simbol itu berpengaruh pada pikiran.
Gitu. Warna berpengaruh pada pikiran. Apa yang ditulis berpengaruh pada pikiran. Pola kita menulis berpengaruh pada pikiran kita. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering lihat orang nih, rocker ya, atau orang yang sering membuat tulisan di dinding, gitu ya, itu kan pola tulisannya rata-rata ada duri-durinya gitu kan, ya nggak? Iya. Dan rata-rata tulisan-tulisannya itu warna-warnanya warna-warna cerah gitu, warna-warna yang hitam atau warna-warna merah gitu ya. Mural ya, Itu secara nggak langsung, iya itu melambangkan kejiwaan dia juga gitu. Dan secara nggak langsung dia secara otomatis dia membentuk kepribadian itu di dalam diri dia. Ketika dia menggambar duri-duri, menurutnya ini adalah bentuk pembebasan jiwa gitu. Jadi jiwa yang bebas gitu menurut dia gitu ya. Secara nggak langsung dia pun menjadi kepribadian yang pengennya bebas. Gitu. Seperti itu gitu. Sama ketika orang menulis pun secara nggak langsung bawah sadar itu membentuk pola tertentu. Ketika dia menulis dengan tulisan yang rapi, orang-orang yang cenderung rapi, dia akan membentuk pola hidup juga yang rapi. Gitu. Seperti itu. Atau kebalikannya, pola hidup yang rapi membentuk tulisan-tulisan yang rapi. Karena kalau misalkan dia biasa rapi, tiba-tiba menulis tulisan nggak rapi, dia menganggap ada yang kurang dari tulisan saya. Dia akan perbaiki lagi. Gitu. Jadi secara nggak langsung dia itu sangat berhubungan gitu antara tulisan dan perilaku itu berhubungan sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, bisa nggak sih untuk kejiwaan bisa 28 hari melakukan pola tulisan tertentu yang arahnya ke karakter yang positif, secara nggak langsung kepribadiannya pun akan berubah dengan asumsi bahwa, bukan asumsi sih, ini udah diteliti gitu ya, ada namanya Michael Karinuri kalau nggak salah, dia seorang dokter saraf, dokter ahli saraf, dia meneliti tulisan orang yang stroke dilatih menulis gitu ya. Ketika dia menulis dengan pola yang benar, secara nggak langsung otaknya itu terangsang untuk baik kembali gitu. Semua aspek yang baik emosi, baik itu fisik gitu, itu secara nggak langsung berubah gitu. Jadi secara umum, dan kepribadian itu kan otaknya di otak gitu ya. Ketika otak berubah berarti kepribadiannya pun akan berpengaruh gitu. Nah dari situ bisa terlihat bahwa si grafologi ini efektif untuk terapi di situ seperti itu. Oke. Ada lagi tadi apa? Terakhirnya pertanyaannya tadi. Itu aja ya buat jiwa ada. Sebentar Bang. Oh iya. Lalu bagaimana dengan seorang yang bisa menirukan berbagai model tulisan? Nah, orang meniru ya. Yeah. Kalau meniru tetap aja. Kalau di grafologi ini ada alatnya gitu ya. Orang bisa meniru, tapi kalau misalkan dilihat pakai kamera zoom, tetap tulisannya akan memperlihatkan pola yang sama atau pola keraguan-raguan. Karena kalau misalkan orang niru itu nggak ada yang sempurna. Iya. Biasanya dia nggak akan, walaupun dia terlihatnya mirip secara kasat mata, tapi seorang grafolog nggak bisa dibohongin. Dia bisa kelihatan bahwa ini tulisannya bukan tulisan itu. Gitu. Beda coretan dikit aja, itu artinya udah beda. Udah beda. Lanjut Bang. Kalaupun menulis, gimana? Kalaupun menulis berarti dia tidak menginikan tidak menunjukkan karakter yang sama dengan yang ditirunya, intinya seperti itu. Iya. Oke. Belum tentu menunjukkan karakter yang sama dengan orang yang lihat buka tulisan. Lanjut ya Bang. Lanjut. Kalau karakter dari Anissa, kalau karakter orang yang tulis tulisan huruf A-nya tertutup, tapi jarak antar tulisan itu dekat, itu artinya bagaimana? Nah, ini mungkin tadi yang disinggung tentang tulisan para peserta tadi, Bang. Oke, ini ada yang baper nih. Tenang aja, kalau misalkan A-nya tertutup, tapi dia A-nya membulat, gitu ya, membulat dan agak besar, makin membulat dan makin besar, berarti dia orangnya punya ide banyak. Orang yang banyak ide. Orang yang banyak ide ini, dia nggak masalah dia mau terbuka, jadi dia mau mengungkapkan atau tidak, gitu ya. Tapi ketika dia punya ventilasi, itu bisa dilihat dari interaksi sosial, salah satunya dari spasi, gitu ya. Spasinya dekat, gitu ya. Berarti dia orang yang bisa untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan, gitu. Jadi nggak masalah harus terbuka atau tidak, masih ada trait lain, salah satunya yang tadi itu. Jadi kalau misalkan hanya nggak terbuka tapi hanya bulat besar, berarti dia
arahnya ke sana gitu ya. Terus ditambah yang tadi tuh spasinya kecil gitu ya. Berarti dia masih mampu mengungkapkan. Tapi kalau misalkan A-nya udah bulatnya kecil gitu ya, nggak kelihatan bulatan sama sekali, tapi jarak spasinya kecil, kemungkinan dia banyak diam ketika banyak dekat orang, tapi nyamannya dekat orang. Nah, itu bisa kelihatan lagi dari hurufnya besar atau kecil. Ukuran tulisannya, kalau tulisannya ukurannya besar, berarti dia arahnya ke extrovert gitu. Dia memang bergairah ngecas dirinya itu ketika bertemu orang lain. Gitu. Tapi kalau misalkan dia tulisannya emang kecil-kecil, berarti dia memang senangnya berpikir gitu. Oh iya. Lebih banyak berpikir gitu. Dan dia mungkin dekat banyak orang itu lebih banyak menanyakan pendapat kepada orang lain. Gitu. Seperti itu. Oke. Itu. Lanjut lagi Bang. Ini kita punya waktu 5 menit lagi seharusnya. Karena memang sudah lewat. Ini mungkin kita pilih satu lagi aja Bang ya. Sebelum nanti kesimpulan dan penutup. Siap. Bagaimana bila menulis cepat, tulisannya grafik. Tapi bila menulis lambat, lebih ke arah bulat tulisannya. Ini dari Siti Hasanah. Bagaimana Bang? Dari Siti Hasanah, saya ulangi, bagaimana bila... Jadi gini, ya lanjut Bang. Halo? Ya halo. Nah, jadi kalau misalkan orang menulis cepat, pasti bentuknya kalau trading, memang grafik gitu ya. Cuman yang kita cek itu, yang pertama kali kita cek, sampel adalah sampel ketika dia menulis dalam keadaan dia stabil. Bukan dalam keadaan dia terburu-buru untuk menulis. Karena kalau terburu-buru untuk menulis, pasti tulisannya trading. Nggak itu juga, nggak cuma dokter, semua orang kebanyakan kalau misalkan dia terburu-buru menulis, pasti trading. Gitu. Makanya kalau misalkan kita nulis, diminta sampel, itu di saat kita memang kondisinya tenang. Gitu. Di saat kondisi tenang, dan kita bisa mengekspresikan tulisan sesuai dengan diri kita. Gitu. Makanya tulisan-tulisan yang dibaca, sampel-sampel yang dibaca, itu pasti sampel-sampel yang memang ditulis pada saat dia dalam kondisi tidak terburu-buru, tidak juga terlalu nyantai juga enggak, gitu. Tapi ada niat untuk menulis, gitu, seperti itu. Makanya grafologi itu akurat apabila dia sesuai dengan standarnya yang pada saat dia menulis itu, bukan dengan pada saat dia emosi dia nulis. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tulisan cepat, dia training tulisan nulis. Kita lihat tulisannya cepat atau lambat gitu. Pada saat dia menulis di sampel yang ingin dianalisa, itu jenisnya yang mana? Itulah yang dominan pada diri dia. Kalau tulisannya ternyata lambat, meringkal-meringkal, berarti itu yang dominan sifatnya. Kalau misalkan tulisannya ternyata trading, juga sama kayak dokter gitu, berarti itu dominan tulisannya. Yang dilihat apa? Sampel pada saat dia menulis. Oke, baik Bang. Kita sedikit lagi, ini ada Mas Andi lagi tadi, wah tadi HP lobet, jadi belum dengar jawabannya. Kata terus kita Bapak nanti ada rekamannya nanti, oke? Kemudian nanti ada rekamannya. Bagaimana dengan orang yang pandai meniru tanda tangan orang lain? Nah, mungkin sama kayak tadi Bang, yang sering menirukan tulisan. Sama artinya kalau misalkan tanda tangan ditiru. Jadi kalau tanda tangan itu lebih unik lagi. Tanda tangan itu ada tanda tangan dia punya namanya awalan dan punya akhiran. Iya. Dia menulis dari awalnya di mana, akhirnya di mana, belum tentu bisa ditiru. Walaupun kelihatannya sama, tapi tekanannya beda. Dan itu bisa kelihatan dari sini, gitu. Dari zoom ini dia kelihatan. Kalau dia menulis pertamanya dari kanan, dia akan membentuk jendola tuh di kanan, gitu. Dan kapan dia berhenti, misalkan ada belokan juga itu kelihatan. Berhenti dulu di sini nih, itu kelihatan. Walaupun ditiru, gitu ya, orang niru bentuknya sama. Kalau dilihat pakai ini, gitu ya, itu akan berbeda, gitu. Karena kalau yang niru itu kan rata-rata dia akan banyak berhentinya, atau tekanannya malah lebih besar. Iya. Yang artinya hurufnya meruncing, gitu ya, akhirnya jadi rata sama, gitu kan? Karena dia niru, gitu sambil ini, atau dia sambil dicetak gitu di bawahnya tulisannya, dicetak, gitu ya. Akhirnya sama semua tuh goresan tintanya. Padahal kalau misalkan dicek pakai zoom gitu ya, pakai mikroskop ini gitu ya,
itu berbeda jauh gitu. Sehingga nggak ada tulisan yang bisa ditiru secara sempurna gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran tentang peniruan ini, teman Halo Bang. gitu. Itu yang analisa Deborah Dewi, dia ngeliatin banget tuh pakai mikroskop ini, bahwa ternyata tulisan yang ditiru pun seolah-olah itu bunuh diri gitu ya, tulisan tangan sendiri Aksena, itu ketika dilihat pakai mikroskop ternyata jelas berbeda gitu, isinya tuh beda gitu, ternyata itu bukan tulisan Aksena. Jadi banyak tulisan-tulisan yang melambangkan orang-orang yang manipulatif gitu di situ. Padahal Aksena aslinya justru orang yang bersemangat, orang yang cerdas kayak gitu. Tapi itu tidak tertunjukkan lewat tulisannya. Walaupun udah ditiru sedemikian rupa, sebagus mungkin gitu, semirip mungkin, tetap aja karakter dari apa yang ditunjukkan itu malah berbeda jauh. Seperti itu. Oke, siap. Kesimpulan Bang dari sesi kedua yang sangat cukup menarik dari penjelasan dari Bang Richard, dari Ivo ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman peserta. Silakan Bang, kesimpulan dari sesi kedua ini Bang. Oke, jadi dari apa yang kita lakukan hari ini gitu ya, dari sesi ini gitu, kesimpulannya adalah grafologi itu bisa kita gunakan untuk melihat karakter seseorang gitu ya. Dan karakter itu terlihat dari bentuk tulisan, jenis tulisan, dan isi, ada konten, ada konteksnya, apa yang dia tuliskan dan apa isinya. Oke, jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin lebih dekat dengan pasangan, lebih dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar rekan-rekan, tentunya rekan-rekan bisa mengenalnya dengan salah satunya tools untuk melihat karakternya seperti apa. Nah, karakter yang paling simpel yang sampai saat ini saya pelajari, ada banyak sebenarnya di psikologi, tapi yang menurut saya paling simpel adalah ini gitu, dan kita bisa temukan tulisannya dimanapun, kapanpun, dan lebih asik ya, tanpa kita harus memaksa dia untuk dites sama kita gitu. Kita bisa melihat dari tulisannya seperti itu, dan itu juga bisa jadi gambaran secara umum ketika kita ingin bekerja sama seseorang, kita ingin berurusan baik itu mencari pasangan atau melihat kasus tertentu gitu, itu bisa kelihatan dari tulisan tangannya. Jadi saran saya kalau teman-teman tertarik dengan pembahasan tulisan tangan ini, pelajari lebih lanjut gitu ya. Nanti mungkin BSMI akan mengadakan juga terkait training atau seminar atau workshop gitu ya terkait ini. Boleh, nanti saya setuju banget gitu ya. Silakan aja gitu, saya mendukung selalu ya kalau misalkan urusan relawan BSMI apalagi mau maju, silakan saya dukung gitu ya. Dan teman-teman merasa bermanfaat ilmu ini. Sampai bertemu di acara selanjutnya dari BSMI, dan semoga kita sehat selalu di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Richard, terima kasih banyak atas semua ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Ini semua ini jadi daging semua, mudah-mudahan seperti itu. Dan nanti kalau kita nanti ada kesempatan, kita akan bersinergi untuk nanti teman-teman memfasilitasi teman-teman untuk mengikuti pelatihannya selanjutnya. Nanti akan kami fasilitasi, tapi nggak sekarang, mungkin nanti akan create lagi seperti itu. Dan kita udah waktunya jam 22.37, harus udah lebih dari 30 menit nih Bang Richard, tapi nggak apa-apa karena antusias. Sampai di sinilah acara kita, dan penghujung acara ini tidak lepas dari kontribusi dari hasil dari partisipasi teman-teman semua yang mengikuti kuliah online keren. Dan semoga apa yang kami sampaikan, kami persembahkan kepada teman-teman semua ini ada manfaatnya dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dari Bulan Sabtu Indonesia Korupsi DKI Jakarta dan seluruh panitia dan pengurus BSMI DKI Jakarta, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.